warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pagi hari ini kita akan belajar seperti biasa. Namun hari ini keadaan kelasnya agak berbeda. Kenapa? Karena hari ini kita akan menggabungkan dua kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Kenapa digabung, Bu? Berhubung ibu kelas 4-nya lagi izin ada keperluan di luar. Jadi hari ini kita akan bergabung kelas 1 dan kelas 4 dalam satu ruangan. Seperti itu ya, Nak. Coba kita sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo pimpin dulu doanya ketua kelas. Ketua kelas kelas 4 dulu ya, yang memimpin adik-adiknya. Ayo silakan. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Iya. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, hari ini semuanya sehat. Adakah di sini yang tidak hadir? Kelas 1? Hadir semua? Ya, bagus. Kelas 4? Iya, kelas 4 juga demikian. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Di sini Ibu akan menggabungkan pelajaran kita. Bu, masa digabungkan kelas 1 sama kelas 4? Iya, nggak apa-apa. Ibu ke kelas 1 dulu. Nanti setelah Ibu menjelaskan di kelas 1, baru Ibu menjelaskan di kelas 4. Ya, dimana tema kita hari ini untuk yang kelas 1 adalah merawat tanaman. Merawat tanaman. Lihat Nak, di halaman 90. Di halaman 90 itu ada wacana tentang merawat tanaman. Dan di situ kalian lihat, coba perhatikan dulu gambarnya. Di situ ada apa saja? Ada apa, Budi? Ya, bunga. Ada apa lagi? Pohon. Ada apa lagi? Rumput, betul. Ada si Udin, iya betul. Ada Mama si Udin juga betul. Di situ mereka lagi ngapain? Ya, merawat tanaman, merawat tanaman. Di situ si Udin membantu ibunya merawat tanaman. Kan? Tanaman itu, Nak, dia bisa saja yang besar, bisa saja yang kecil, ya kan? Kalau contoh yang besarnya, Bu, tanamannya seperti apa, Bu? Contoh tanaman besar itu dia bisa pohon durian, pohon rambutan, pohon kelapa sawit. Ada siapa yang tahu lagi? Ya, pohon jengkol, betul. Pohon apa lagi? Pohon mangga, betul. Pohon apa lagi? Pohon jambu, iya, itu tanaman yang berukuran besar. Kalau tanaman yang berukuran kecil kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Tanaman yang berukuran kecil, contohnya itu yang selalu kita makan juga ada. Apa kira-kira? Iya, sayur. Sayur apa aja, Nak? Sayur bayam. Sayur apa lagi? Sayur daun ubi. Apakah pohonnya besar? Iya, tidak. Sayur apa lagi? Toge, betul. Kangkung juga betul. Itulah dia tanaman yang besar dan tanaman yang kecil. Jadi kalau kita ditanya orang nanti, kamu di rumah ada nanam apa? Kalian ingat di rumah ada tanam apa? Ada dia bunga. Bunga itu termasuk dalam tanaman. Bu, saya punya serai ya.
Indonesia punya pohon mangga? Yaitu dia berbagai macam tanaman, betul ya kan? Lalu coba dilihat dulu untuk yang kelas 4 bukunya nak, di halaman 29. Di situ disebutkan bagian-bagian tumbuhan. Nah, struktur dan fungsi bagian tumbuhan sama seperti kelas 1 tadi. Tumbuhan itu juga termasuk tanaman ya kan. Sini ibu ada menggambarkan sebuah gambar ya kan. Anggaplah gambar ini cantik ya kan. Di sini ada bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kalau di sini yang pertama kita jumpai akar, ya kan? Akar ini fungsinya untuk apa nak? Apa ada yang tahu? Ya, menunjang berdirinya tumbuhan. Betul. Lagi menyerap air, benar. Terus menyimpan makanan. Ya, inilah fungsi dari akar. Selanjutnya, akar itu ada banyak nak. Ada akar tunggang, ada akar serabut. Iya. Lalu setelah akar dan naik ke batang, ya kan? Batang ini banyak dia bagian-bagiannya. Di situ coba kita baca. Ya, baca dulu bagian-bagian di dalam batang dan fungsinya. Ada 2 ya kan? Yaitu xilem dan floem. Xilem itu yang tugasnya untuk mengangkut air, sedangkan floem untuk menyalurkan makanan. Fungsi batang itu banyak, untuk penunjang daun tumbuh ya kan, mengangkut air dan garam, dan menyimpan cadangan makanan. Itu fungsi batang. Kita beranjak ke daun. Ya, daun, fungsi daun itu untuk apa? Ada yang tahu? Iya, Bu, fungsi daun itu Bu untuk apa ya kira-kira? Sebagai tempat membuat makanan. Itu fungsi daun. Kalau kita buat makanan yang dapur, kalau tanaman atau tumbuhan, dia membuat makanan di daun. Itulah fungsi daun. Dia memasak makanan, menghasilkan namanya klorofil. Klorofil itu zat daun. Daun itu dia untuk menyerap energi cahaya dari matahari. Ya kan, energi itu digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi zat gula atau glukosa dan oksigen. Nah, oksigen itu yang selalu kita hirup ya, karena kita bernafas menggunakan oksigen. Kalian berarti tumbuhan ini banyak fungsinya untuk kita. Ya kan? Selain untuk dimakan, selain untuk panas-panas kita berteduh, juga untuk menghasilkan oksigen yang kita hirup. Ini udara yang kita hirup. Nah, itulah fungsi dari tumbuhan. Makanya diharapkan di setiap rumah-rumah itu memiliki tumbuhan atau tanaman. Supaya apa? Supaya oksigen ini kita nggak habis, nah ya kan? Kita kan tiap hari ya kan, per detik kita menghirup oksigen. Kalau nggak ada tanaman, nggak ada tumbuhan, macam mana kita mau bernafas? Maka akan kesulitan, dan udara juga akan kotor, tercemar. Karena fungsi dari tumbuhan itu dia menyerap karbon monoksida, menghasilkan oksigen, menyerap dia racun-racun itu kayak polusi-polusi dari kereta, itu diserapnya, lalu dia menghasilkan oksigen. Seperti itu ya Mas Empat ya, kan? Jadi kalau ditanya sebutkan masing-masing fungsi dari tumbuhan, baik itu akar, batang, daun, harus tahu ya. Dan anak kelas itu juga seperti itu. Kalau ditanya tuliskan dulu tanaman
harus tahu ada banyak di sekitar kita, mau sawit, mau durian, itu termasuk dalam tanaman ya. Coba aku kasih soal dulu untuk yang kelas 4 di halaman 28 itu coba dikerjakan nak ya, 1 sampai 5. Dan kelas 1 coba dulu disalin itu merawat tanaman ya. Ya, disalin yang cantik di bukunya, nanti ibu konten. Oke, sekian dulu ya hari ini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya.